Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan lanjutin materi kita di bagian polimorfisme, yaitu mengenai tentang overriding. Jadi seperti yang kita bahas di video sebelumnya juga, bahwa overriding itu sendiri merupakan metode yang bersifat dinamis, dan dia juga memiliki pewarisan atau inheritance dari superclass ke subclass. Jadi nanti untuk superclass dia punya method, kemudian parameter. Nah, method dan parameternya ini akan diwariskan ke subclassnya. Jadi untuk di overriding itu sendiri dia memiliki nama method dan parameter yang sama. Yang membedakan cuman di nama kelasnya nanti. Jadi untuk kelas inheritnya itu akan memiliki perbedaan, dan ini merupakan ciri-ciri dari overriding itu sendiri, dimana juga inheritance akan menggunakan keyword extend yang mengindikasikan bahwa ini merupakan dari subclassnya. Subclass atau turunan dari superclass itu sendiri. Kita akan langsung masuk aja ke aplikasi NetBeans-nya. Oke, kita udah muncul di bagian menu. Di sini kita akan klik project. Kita akan lanjutin project kita di polymorphisme. Oke, kita bikin kelas baru aja. Di sini saya mau mengilustrasikan tentang orang tua ke anak. Jadi nanti biar penyampaian dari overriding itu bisa tersampai lebih baik aja sih. Jadi di sini akan saya bikin nama kelasnya itu orang tua. Kemudian kita klik finish kayak gini. Oke, kita udah muncul di public class orang tua. Oke. Nah, untuk ini kita akan gunakan atribut. Kita akan gunakan atribut di sini. Oke. Atribut yang di sini akan saya gunakan adalah tentang karakteristik atau ciri-ciri lah. Kan gini. Orang tua itu pasti punya tinggi badan ya, sama berat badan. Nah, tinggi badan sama berat badan ini akan saya gunakan sebagai atributnya nanti. Nah, di sini akan kita gunakan public biar nanti atribut ini bisa digunakan ke kelas lain. Terus di public ini, di public kita akan menggunakan tipe data double. Oke, di sini saya akan menginisialkan untuk tinggi badan dengan TB dan berat badan dengan BB. Jangan lupa titik koma. Oke, selanjutnya kita akan bikin method di sini. Oke, methodnya ini akan mengilustrasikan dari tinggi badan dan berat badan. Jadi nanti akan kita gunakan di sini method namanya void aja dulu. Kita gunakan void kayak gini, kemudian misalkan kita bikin namanya ciri. Oke, ciri-ciri kayak gini. Kita coba sesat aja dulu. Kita coba tes hello kayak gini. Sekarang kita bikin ke main classnya. Oh iya, main class kita udah gunakan juga di bagian overloading, berarti kita dibikin di sini nama kelas yang kedua aja, second kayak gini. Kemudian klik PSVM, kemudian top. Oke, selanjutnya kita akan bikin objek di sini, nama kelasnya orang tua. Oke, kita coba misalkan di sini objek aja dulu. Kita mau ngetes dulu. Terus orang tua. Sekarang kita coba panggil methodnya ciri. Oke, Ctrl F. Kita coba shift F6. Oke, udah muncul hello. Oke. Di sini kita ada punya namanya tipe integer double, tinggi badan dan berat badan. Sekarang akan kita coba masukkan ke bagian parameter dari method ciri ini. Nah, tetapi kita tidak akan menggunakan void
karena kita akan mau mengembalikan nilai dari tinggi badan dan berat badan itu sendiri. Jadi kita akan menggunakan double juga di sini. Jadi kita akan lakukan return di dalamnya. Di sini kita ganti aja dengan tinggi badan plus TB terus dengan berat badan, tinggi badan dan berat badan gini plus BB. Oke. Nah selanjutnya kita bikin return karena di sini belum ada nilainya, jadi kita bikin 0 aja. Nah selanjutnya kita masukkan parameter dulu ini, double TB dan double BB. Oke. Nah sekarang kita coba panggil lagi untuk ciri-cirinya. Objek titik ciri-cirinya. Nah kita masukkan nilai untuk tinggi badan misalkan 168,5 dan berat badannya 55,5. Jangan lupa titik koma, Ctrl S, kemudian Shift F6. Oke. Untuk tinggi badan 168 dan berat badan 55,5. Di sini kita udah bikin method dengan parameter tipe data double. Selanjutnya kita akan lakukan inherit karena ini merupakan overriding. Oke, jadi karena overriding kita akan bikin kelas baru. Oke, jadi gini, orang tua pasti punya anak kan. Nah, oke, anaknya ini nanti akan kita gunakan sebagai subclass atau turunannya. Jadi nanti untuk kelasnya di sini saya akan menggunakan nama anak pertama di sini, anak 1 sebagai anak pertama. Kemudian kita pakai keyword extend dan kelasnya kelas orang tuanya dari super class tadi, orang tua. Orang tua gini. Nah selanjutnya kita panggil void-nya lagi, double ciri. Double kita coba kopas aja deh, kita kopas kayak gini, Ctrl C, kemudian kita pindahin ke sini. Nah kita coba Ctrl S, kita coba panggil untuk kelas anak ini. Jadi kita bikin objek dulu sebelum manggil kelas anak. Kita harus bikin objek baru lagi. Objeknya di sini misalkan kita ganti namanya anak 1. Oke, sama dengan new. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan nama kelas yang sama, di sini kita akan menggunakan nama kelas dari anak itu sendiri. Jadi nanti di sini untuk kelas superclass dan di belakang kata new kita akan menggunakan kelas anak. Di sini. Dan selanjutnya kita coba panggil metodenya anak 1. Metodenya kita enter. Nah, kita masukin misalkan tinggi si anak 155,5 dan berat badannya misalkan 48,75. Oke. Kita coba Ctrl S kemudian Shift F6. Oke. Sini udah muncul tinggi badan 15. Oke. Udah muncul kan untuk tinggi badan dan berat badan si anak. Nah, selanjutnya kita coba bikin lagi kelas kedua. Jadi ini anak pertama dan kita bikin ini misalkan anak kedua. Oke, untuk anak kedua kita kopas aja nih karena hampir mirip-mirip aja. Kita paste di sini. Tinggal kita ganti aja di sini nama kelasnya jadi 2. Oke, Ctrl S lagi, kemudian kita coba panggil lagi di sini. Oke, untuk di sini juga sama. Kita coba kopas aja lagi. Kita paste di sini. Kita tinggal ganti nama objeknya jadi yang kedua. Kemudian anak 2 titik kita ambil ciri-cirinya. Anak 2 misalkan memiliki tinggi badan 165 nih.
165.0, kemudian berat badannya 55.5. Jangan lupa di koma, kemudian kita Ctrl F dan Shift F6. Nah, untuk anak kedua udah muncul juga nih tinggi badan sama berat badannya. Oke. Nah, selain itu apa sih yang bisa kita lakuin dari overriding? Nah, di sini ada muncul, jadi kita perlu menambahkan annotation override. Jadi kita perlu nambahin annotation override dulu di sini. Nah, baru muncul. Kemudian di sini juga sama. Jadi override ini mengindikasikan bahwa ini merupakan turunan dari support class dari orang tua ke anaknya. Jadi kita perlu annotation override di dalam sini. Dan dia baru muncul kalimat ini. Nah, muncul tanda ini. Oke. Sorry, kita coba Ctrl S lagi. Kita akan lakukan eksekusi berikutnya. Oke. Kalau sebelumnya kita cuman nampilin kayak gini aja. Nah, di sini saya akan coba melakukan perhitungan. Nah, sebelumnya saya udah ambil rumusnya juga. Nah, jadi rumus yang akan kita gunakan adalah berat badan. Oke, ini ideal. Kita akan gunakan BBI, perhitungan berat badan ideal, tinggi badan yang pada parameter tadi kita akan gunakan di sini. Jadi nanti untuk ini, untuk yang ini merupakan rumus dari berat badan kalau dia pria, dan ini untuk wanita. Jadi di sini akan digunakan rumus keduanya nanti di dalam codingan kita. Oke, di sini kita akan coba masukkan di bagian anak pertama. Jadi anak pertama ini misalkan dia adalah laki-laki, jadi akan kita gunakan rumus dari berat badan idealnya laki-laki. Jadi kita gunakan nanti yang ini. Oke, kita langsung aplikasikan di dalam codingannya. Kita coba kecilin dulu deh. Coba kecilin. Oke, kita pindahin externnya. Oke, kita coba tarik. Kita akan gunakan yang ini nanti sebagai rumus. Oke, di anak pertama kita akan lakuin rumus di sini. Oke, double ciri sama dengan berarti dari tinggi badannya dikurangin 100, kemudian di sini ada tinggi badan lagi, tinggi badan dikurangin 100 terus dikalikan dengan 0,1. sebenarnya ini ada 10%. Jadi ini adalah nilainya 10%. Jadi 10% ini kita bisa gunakan kayak gini, 10 dibagi 100, atau kita langsung bikin pecahannya 0,1. Jadi terserah kalian aja yang mana yang gampangnya aja deh. Oke, di sini kita udah bikin kayak gini. Nah, di sini kita udah bikin tinggi badan. Oke. Nah, kita bikin lagi notif baru di sini. Kita coba sys out dulu. Oke. Oke, untuk BBI ini adalah sama dengan aja deh. Kita panggil berarti di sini adalah ciri. Nah, jadi nanti nilai dari parameter ini akan dimasukkan ke rumus tinggi badan dikurang 100, kemudian kurang
tinggi badan dikurang 100 dikali 0,1, didapatlah nanti ciri, dan cirinya ini akan ditampilkan di sini, di sysout sini. Jadi kita coba Ctrl S, kita coba Shift F6, kita coba running. Oke, di sini oke, kita coba notif aja dulu nih, karena kita mau nampilin anak pertama. Kita coba komen dulu yang ini biar nggak kecampur. Kita coba Ctrl S dan Shift F6 lagi. Untuk tinggi badan tadi 195, terus berat badannya 48. Untuk berat badannya adalah minus 90. Kenapa jadi minus ya? Oh iya, kita harus buat tanda kurung dulu di sini. Soalnya kalau nggak dibuat tanda kurung, operator akan melakukan perhitungan di perkalian seperti ini. Nah, nanti hasilnya malah keliru. Jadi kita harus tambahin tanda kurung. Tanda kurung kayak gini. Nah, kita coba Ctrl S lagi, coba Shift F6. Nah, baru muncul hasilnya yang benar. Jadi nanti tinggi badannya adalah 155,5, berat badannya 48,75. Jadi untuk berat badan idealnya nanti harus 49,95. Nah, sedangkan di sini kan berat badannya 48,75. Jadi perlu dinaikin lagi sekitar berapa nih? Sekitar 0, berapa nih? Ya sekitar segitulah. Jadi kurang dari ini dikurangi ini. Jadi kita coba tambah rumus lagi di sini misalkan. Perlu double ciri. Apakah kalau misalkan kita gunakan nama lain bisa? Kita coba tes dulu ya kan. Double misalkan minimum aja, minimum itu maksudnya kurangnya berapa. Jadi nanti dari berat badan kita kurangin dengan ciri. Oke, kayak gini. Kita coba tampilin lagi di sini sysout misalkan. Jadi untuk minimum atau berat badan yang kurang misalnya gini. BB yang kurang adalah gini, kemudian kita plus double min. Jadi nanti gini, nilai dari ciri, kan nilai ciri ini merupakan nilai dari dari rata-rata berat badan idealnya. Nah, dari berat badan ideal nanti akan dikurangi dengan berat badan utamanya, baru ditemukanlah nanti berat badan yang kurangnya berapa, atau berat badan yang ya pokoknya yang kurangnya berapa. Nanti kita coba running aja dulu, saya ketemu dulu nih. Oke, jadi ini untuk berat badannya nih minusnya adalah minus 1,2. Jadi kita perlu nambahin berat badan kita supaya ideal ke 49. Dari 48 ke 49 ini memerlukan 1,2 atau sekitar 1,2 kg berat badan yang perlu kita naikkan untuk memenuhi berat badan ideal. Oke. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Jadi kita bisa melakukan beberapa eksekusi di dalam kelas. Nah, padahal kan di kelas parent kita nggak ada eksekusi kayak gini. Di anak pertama ada eksekusi kayak gini, di anak kedua juga nggak ada eksekusinya. Nah, jadi kita bisa ngelakuin banyak eksekusi di dalam operat itu. Nah, kita juga bisa masukin juga di sini. Kita tinggal copy saja kayak gini, kita masukin di sini.
sini kita coba kasih minus, kasih garis baru ya. Nah, kita coba shift F6. Oke, kita tadi udah masih ini. Kita coba ini lagi. Kita hidupin komennya. Ctrl slash. Nah, kita coba running. Nah, tinggi badan 155. Nah, ini kan selisihnya tadi. Nah, ini berat badan yang kurang itu sekitar 3 kg dari berat ideal. Kalau orang tua kita juga bisa, tinggal kita kopas aja nanti ke dalam sini, kita ganti. Jadi tinggal kita kopas kayak gini, terus kita letakkan di sini. Ctrl S, kita coba shift F6 lagi. Nah, ini tinggi badan untuk orang tua. Ini minusnya berapa kilogram. Nah, udah kan? Nah, ini. Oke. Jadi di dalam override kita bisa melakukan banyak eksekusi. Yang penting tadi adalah untuk nama method ini harus sama. Oke. Nama methodnya harus sama. Kemudian untuk jumlah parameternya juga harus sama. Nah, sedangkan yang menjadi pembeda adalah di bagian sini. Di sini kita punya kelas orang tua karena dia inheritance, dia bikin kelas baru nama anak satu, tetapi extendnya dari server kelas itu sendiri yaitu orang tua. Jadi untuk pembedanya udah jelas kan. Pembeda dari overloading dan overriding itu terletak di bagian sini juga. Kalau di overloading kita bisa melakukan banyak parameter, sedangkan di override kita harus sama patokannya dengan dari kelas utamanya, itu dari super kelasnya harus sama, jadi kita nggak bisa beda. Nah, kita bisa lakukan juga nih rumus berikutnya, tinggal diganti aja 0.1 dengan 0.15. kita misalkan di anak 2 nih, di anak 2. Nah, kita tinggal ganti aja di sini, kita Ctrl S dan kita jalanin. Nah, oke, hasilnya kayak gini. Ini untuk anak 2 ya, selisihnya 3. Jadi untuk overriding saya rasa cukup aja deh kayak di sini. Jadi intinya adalah dari kelas orang tua dia mewariskan yang namanya ini tinggi badan, berat badan diwariskan ke anak-anaknya, ke anak 1 dan anak 2. Nah, jadi yang diwariskan tadi adalah tinggi badan dan berat badannya. Lalu kita coba hitung menggunakan beberapa rumus dari berat badan ideal. Kemudian dari berat badan ideal kita mau cari tahu kurangnya berapa dari berat badan kita sekarang, ya tinggal kita gunakan rumus ini. Kemudian kita coba sys out, kita tampilin datanya. Nah, kemudian kita kembalikan. Kenapa harus dikembalikan? Karena kita menggunakan tipe data double. Kalau kita menggunakan void, berarti kita nggak tidak membutuhkan yang namanya pengembalian nilai atau return. Jadi overriding saya rasa sudah cukup sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.